Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Faiza Tunisa, dan rekan saya, Divana Khairatul Maulidia, akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang teknis administrasi pengadilan tinggi agama. A. Yaitu administrasi perkara pengadilan tingkat banding. Yang pertama, prosedur banding. Bagi pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan agama dapat mengajukan permohonan banding ke pengadilan tinggi agama, yaitu melalui panitera pengadilan agama yang memutuskan perkara. Untuk pengajuan banding, sampai 14 hari setelah pengadilan agama mengumumkan yang sah kepada pihak yang tidak hadir ketika putusan itu diucapkan. Selanjutnya, apabila pengadilan tinggi agama telah selesai memeriksa berkas-berkas, membuat penetapan yang mengabulkan atau menolak prodeonya, berkas dikirim kembali ke pengadilan agama. Sebelum berkas banding itu dikirim ke pengadilan agama, kepada kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajarinya. Yang kedua yaitu prosedur penerimaan perkara. Prosedur penerimaan perkara di pengadilan tingkat banding melalui beberapa meja, yaitu pertama meja 1 termasuk di dalamnya kasir, dan meja 2 dan meja 3. Yang ketiga, administrasi keuangan perkara banding. Yang A, buku keuangan perkara. B, buku jurnal keuangan perkara. C, pada halaman awal setiap bulan buku diberi keterangan mengenai jumlah halaman yang dibubuhi tanda tangan serta paraf ketua. D, pada halaman awal dan akhir buku keuangan tersebut dibubuhi tanda tangan dan dibubuhi paraf ketua pengadilan tinggi agama. Yang E, setiap awal tahun buku jurnal keuangan perkara atau buku induk keuangan perkara harus diganti. Yang F, buku jurnal keuangan perkara berfungsi untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran biaya di setiap perkara. G, kasir menerima uang panjar biaya perkara banding. Dan H, biaya materi dan redaksi dikeluarkan. Buku ini keuangan berperkara dipegang oleh panitera. Yang B, persiapan persidangan. Pertama, berkas perkara yang didaftar dalam buku register dilengkapi dengan formulir penetapan majelis hakim dan menunjukkan panitera pengganti. Diserahkan oleh petugas meja 2 kepada wakil panitera untuk diserahkan kepada ketua pengadilan tinggi agama melalui panitera. Yang kedua, ketua pengadilan tinggi agama membuat penetapan majelis hakim untuk memeriksa perkara. Yang ketiga, panitera membuat penunjukan pengganti untuk membantu majelis hakim. Yang terakhir, petugas meja 2 mencatat susunan majelis hakim dan panitera mengganti dalam buku register dan segera menyerahkan berkas perkara kepada majelis hakim yang ditunjuk. Cukup sekian, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Divana Khairatul Maulidia. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Faiza Tunisa, yaitu poin C, pemberkasan perkara banding. Berkas perkara banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama yang terdiri dari bundel A dan bundel B. Bundel A merupakan asli surat-surat yang diawali dengan surat gugatan, ditambah dengan surat-surat lain yang berkaitan dengan proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama, sedangkan bundel B merupakan himpunan surat yang berkaitan dengan permohonan banding, yang diawali dengan salinan putusan Pengadilan Agama, ditambah dengan surat-surat yang berkaitan dengan permohonan banding. Oleh karena itu, yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama adalah file yang asli, maka dokumen yang asli. Maka baik bundel A maupun bundel B harus dibuat salinannya atau duplikatnya untuk tetap disimpan di Pengadilan Agama. Selanjutnya, poin yang D, yaitu arsip perkara banding. Yang pertama, setelah salinan putusan dan bundel A dikirim ke Pengadilan Agama, maka bundel B dan dokumen asli putusan diserahkan kepada panitera muda hukum, yaitu meja 3, untuk keperluan arsip. Yang kedua yaitu pembenahan dan penataan arsip. Berkas perkara dilakukan dalam 3 tahap. Yang ketiga yaitu penyimpanan dalam bentuk lain. Pengadilan juga dapat menyimpan berkas
perkara dalam bentuk lain, seperti pada pita magnetik, disket, atau media lain. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.